saya ngomong tiba-tiba hilang dari pandangan. Nah, saya nggak tahu apakah karena saya ini yang nggak bisa melihat atau memang audiens saya nggak bisa melihat. Nah, itu mudah-mudahan kalau suara saya agak keras itu supaya saya tidak jadi tukang sulap. Jadi yang tersentak kaget itu bisa melihat saya kembali. Kira-kira kalau kita melihat ini apa sih yang ada di benak kita dari gambar ini? Gimana? Seorang manajer komunikasi. Ada satu lagi mic nggak? Saya lebih suka kalau kita juga Anda ini bisa melihat. Silakan. Ya Pak. Coba persepsi Anda ataupun apa komentar Anda tentang gambar ini? Seorang manajer yang lagi berkomunikasi dengan bawahan. Manajer berkoordinasi dengan bawahannya. Ya, ada yang lain komentarnya? Itu tadi katanya seorang manajer sedang berkoordinasi dengan bawahannya. Ya, ada yang lain nggak? Hah? Ya, kalau bisa saya bilang ini kan, ya saya bebas-bebas aja ngomong. Pak, itu kan ada orang lagi ngobrol-ngobrol, ya kan? Lah yang diomongin apa? Betul, Pak D, katanya gitu kan? Artinya apa? Kita ini datang ke sini mau ngomong apa? Sini saya mau kasih ilustrasi. Jadi sebenarnya kalau dikatakan membangun jiwa kepemimpinan sebagai langkah kesuksesan, yang pertama-tama saya pikir ini apakah ini memang belum hari, terus kita nggak sampai 1 hari, setengah hari juga nggak nyampe, cuma 2 jam. 2 jam itu bisa nggak membangun jiwa kepemimpinan? Nah ini pertanyaan kita, ya. Jadi kalau 2 jam itu bisa nggak membangun kepemimpinan? Wah, harapan saya besok 10 tahun ke depan yang hadir di sini tentunya bisa dong, ya, untuk membuktikannya. Nah, ya, apa itu kepemimpinan? Kalau dari beberapa katakanlah ahli itu disebutkan leadership is the process of directing and influencing tasks related activities of group members. Itu dari si A. Di sini dia James A. F. Stoner. Saya manggilnya si A, bukan si Stoner. Nanti dikira pembalap kan. Kemudian si L, sama-sama proses mempengaruhi, mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi kalau bahasa dari saya itu sebenarnya simpelnya kepemimpinan itu proses yang mempengaruhi orang lain untuk memfasilitasi pencapaian sasaran-sasaran organisasi. Ya kan, kalau kita lihat di potongannya ini yang bawah, leadership itu adalah mengenai tujuan, kemudian leader, ada followers, ada tujuan, ada pemimpin, ada pengikut, ya kan? Jadi harus ada tiga hal ini baru kita bisa bicara leadership. Pertanyaannya, Pak, tiap orang bisa nggak jadi pemimpin? Bisa nggak? Ya, yang pertama memang pemimpin itu sebelum bisa memimpin orang lain harusnya bisa memimpin diri sendiri ya. Oke, kita lanjut. Apa itu pemimpin? Ini saya ambil dari bahasanya di Wirausahaan, itu dari Pak Renal Kasai. Pemimpin itu adalah pemimpin. Bisa nggak seseorang bisa jadi pemimpin diri sendiri? Bisa. Ketika dia sudah bisa mengambil keputusan, mengambil langkah untuk mewujudkan cita-citanya, he himself is a leader, paling tidak untuk dirinya sendiri. Ya, itu dulu yang diambil. Ya, baik. Kemudian dari dulu itu ternyata beda. Pemimpin itu kira-kira seperti apa sih? Dulu orang biasa manggilnya Pak Bos, ya kan? Pak Bos, Pak Bos. Kalau bos itu kesannya kalau kita panggil itu apa? Sepertinya ada hierarki ya. Bos, namanya bos itu selalu di atas kan? Ya otomatis yang di bawah itu yang merasa lebih rendah. Ini bukan maksudnya lebih rendah dalam artian memang secara struktural memang kita posisi di bawah ketika kita memanggil atasan ataupun orang yang sebagai pemimpin kita itu bos. Nah ternyata sekarang sudah bergeser. Kalau bisa kita lihat ini
baru kita lihat nyata di negara kita kan. Ya, kalau seperti presiden yang sekarang yang baru dilantik itu kan sangat dekat sekali, hampir tidak ada orang yang ada jarak antara dia dengan pemimpin. Bahkan seorang gubernur pun masih memanggil Mas, ya, seorang gubernur Jawa Tengah itu masih memanggil beliau ini Mas. Nah, ini ternyata terjadi pergeseran di dalam kondisi sekarang ini, bahwa ternyata pemimpin itu tidak lagi dia hanya sebagai yang mengendalikan ataupun mengindoktrinasi. Dia tidak lagi semata-mata untuk katakan memerintah. Tidak lagi semata-mata untuk menyuruh supaya orang bergerak dari sini ke sana. Tidak lagi semata-mata seperti itu. Yang bergeser sekarang itu ya sudah mempengaruhi, mengajak orang lain dan mengerahkan. Nah, kita lihat ini revolusi kepemimpinan sejarahnya. Sebelum-sebelumnya mungkin kalau kita lihat peradaban manusia aja, dulu zaman kaisar ataupun kerajaan, monarki, terus kemudian masuk ke republik demokratis gitu kan. Nah, hampir sama. Dulu pemimpin itu bisanya ataupun di image-nya itu hanya yang memerintah, kemudian hanya mengatur ataupun lihat dari polisinya. Terus tadi sudah kita singgung bersifat hierarkis, ya kan. Kemudian juga ada karisma. Oke, kita lihat pemimpin karisma, ya, Soekarno, kemudian Mahatma Gandhi, yang dari Mesir. Nah, hanya ada satu cara standar untuk pemimpin. Jadi nggak ada, pokoknya taunya ini pemimpin, yang ini pemimpin. Yang kita harus hormati bahwa ini pemimpin. Kemudian cukup dengan insting. Jadi siapa saja bisa jadi pemimpin, tapi ya instingnya aja yang jalan. Nah, ini mitos-mitos kan. Sampai kemudian juga pemimpin itu sih harus sempurna, ya kan? Bagaimana dia bisa memimpin kalau tidak sempurna? Ya, siapa sih yang ada sempurna di dunia ini kan? Nah, ini mitos-mitosnya. Tapi ya itulah persepsi yang diinginkan orang. Pemimpin itu harus sempurna. Hal tertentu dia harus punya ambisi, karisma, percaya diri, dan inisiatif, tidak tergantung, kreatif, rasa tanggung jawab, dan terakhir juga situasional.